Beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu penyakit di sini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit bodoh. Mungkin kita nggak sadar ya, kalau bodoh itu bukan penyakit. Tapi Nabi SAW mengatakan bodoh itu penyakit. Kita nggak ngerti dengan agama, tidak bisa baca Al-Quran, itu penyakit, itu musibah. Nggak mengerti bagaimana cara wudhu yang benar, tidak paham bagaimana cara mandi wajib yang benar, tidak mengerti bagaimana salat yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini penyakit, Bapak Ibu. Ini musibah. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengukakan hadis di sini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajar." Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami melakukan satu perjalanan, ada satu pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang dari pasukan itu ketiban batu. Ini hadis sangat populer dan saya yakin kalau kita belajar fikih, ini hadis pasti dikemukakan ketika bahas apa, Pak? Tayammum. Jadi pembahasan tentang tayammum, ini hadis ini dikemukakan biasanya. Kemudian luka parah, terkena batu, kemudian di malam harinya tsumma talaman, mimpi basah, Pak. Ini qadarullah. Qadarullah wa ma syafa'al. Allah telah takdirkan dan Allah berbuat sekehendaknya. Udah ketiban batu, luka parah, malam hari tidur mimpi basah. Itu qadarullah namanya. Kenapa enggak yang lain yang mimpi? Ini yang mimpi malah yang ketiban batu, Bang. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi. Kemudian sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain, "Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum?" Bagaimana pendapat kalian? Apakah aku boleh tayammum? Karena mimpi basah itu, Bang. Karena harus sama di junub. Tanya sama teman-temannya, "Boleh enggak saya tayammum? Kan saya ini kena batu nih. Parah, luka parah, luka yang menganga di kepalanya itu." Jawab sahabat yang lain, "Ma najidu laka rukhsatan." Kami tidak melihat adanya rukhsah untukmu. Enggak ada rukhsah. Kenapa? Wa anta taqdiru 'alal ma. Kamu masih bisa pakai air. Kamu masih bisa menggunakan air. Ini kata sahabat yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faghtasala famata. Kemudian beliau mengikuti saran sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia mandi. Famata. Kemudian meninggal, Pak. Setelah mandi, meninggal. Qadarullah wa ma syafa'al. Qadarullah. Allah takdirkan dia meninggal. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami telah sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami khabarkan apa yang terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah. Kata Nabi, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Ini marah Nabi, Pak. Kejadian itu membuat Nabi SAW menjadi sangat marah pada saat. Sampai beliau mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, kata Nabi SAW. Semoga Allah membinasakan mereka. Ya Allah. Itu bentuk, ya disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW, kalau beliau mendoakan seperti ini, Pak, itu tidak sungguh-sungguh mendoakan. Apa Nabi sungguh-sungguh mendoakan umatnya agar umatnya binasa? Nggak mungkin. Tapi ini kalimat yang kadang-kadang diucapkan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang merusak agama ini. Ini salah satu bentuk merusak agama ini, Pak. Nggak ngerti, jawab. Maka kata Nabi SAW, "Ala sa'alu idh lam ya'lamu." Hendaknya bertanya mereka, kalau mereka tidak tahu, nanya harusnya, kata Nabi SAW. "Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al." Fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari bodoh itu bertanya, kata Nabi. Jadi kalau kamu nggak tahu, kamu nanya. Jangan langsung jawab. Sudah jelas nggak ngerti, nggak paham, jawab. Tidak paham dengan agama, ikut-ikutan ngomong. Tidak tahu dengan hukum syariat, ikut-ikut menjawab. Rusak agama ini, Pak. Maka saya katakan, ini Nabi marah karena agama ini jadi rusak karena orang yang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau kita bandingkan, mana yang lebih besar musibahnya? Hanya sekedar penyakit yang menimpa diri seseorang dengan musibah agama ini dirusak oleh seseorang. Mana yang lebih besar musibahnya? Lebih besar musibah agama ini dirusak oleh orang bodoh, oleh orang yang tidak paham, sok tahu mengerti tentang agama, menjawab persoalan-persoalan agama padahal mereka tidak paham tentang agama. Ini merusak agama Allah Subhanahu. Maka Nabi marah. Seharusnya kalau kalian tidak tahu, nanya, kata Nabi SAW. Shifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari bodoh itu bertanya. Belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu tidak mungkin diperoleh, kata Nabi, kecuali dengan belajar.